Perkenalkan, nama saya Rizky Rajandra Sekagi dengan NIM 19030870. Saya berasal dari kelas TP. Di sini saya akan membahas tentang pengaliran saluran irigasi bagi pengairan sawah penduduk berbasis Internet of Things. Tidak bisa dipungkiri bahwa negara Indonesia, sektor pertanian masih menjadi sektor yang sangat membantu tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kurang lebih 100 juta jiwa atau hampir separuh jiwa dari jumlah rakyat Indonesia bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian Indonesia ke depan tentunya akan sangat bergantung pada teknologi dan generasi penerus, terutama generasi muda. Pemerintah Indonesia bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah telah merumuskan beberapa kebijakan untuk menjaga stabilitas rantai ketahanan pangan nasional. Dengan penguatan sistem pertanian Indonesia, tentunya produktivitas pertanian Indonesia dapat meningkat. Hal ini tentu mempengaruhi kinerja ekspor dan impor pangan Indonesia. Hal ini terlihat dari indeks klasifikasi keamanan pangan yang diberikan oleh Global Food Security Index kepada negara-negara. Indonesia masih berada di peringkat 65 pada tahun 2021. Adapun tujuan dan manfaatnya ialah: satu, menjadikan pengaliran irigasi kepada penduduk menjadi lebih teratur dan seimbang. Dua, tidak adanya penduduk yang kekurangan air atau mengairi persawahan atau ladangnya. 3, meningkatkan hasil panen penduduk dikarenakan air yang berkecukupan. Prinsip kerja pengaliran saluran irigasi berbasis Internet of Things pada sektor pertanian. Maksud dari pengaliran saluran irigasi berbasis Internet of Things yaitu pengontrolan saluran irigasi menggunakan platform atau internet yang dihubungkan langsung ke handphone ataupun laptop komputer yang bertujuan untuk mengetahui kondisi di setiap irigasi, atau bisa juga menggunakan kontrol sistem portal jarak jauh. Jadi kita tahu bila irigasi mampet atau kelebihan air ke persawahan penduduk. Pengaliran saluran irigasi berbasis Internet of Things juga dapat difungsikan untuk berhubungan langsung ke saluran irigasi dan mendapatkan informasi apabila ada kendala di setiap saluran irigasi. Sebagaimana kita ketahui, banyak wilayah pengaliran irigasinya tidak lancar dan tidak mumpuni untuk kebutuhan persawahan penduduk, sehingga bisa merusak kualitas panen. Dengan adanya kemajuan teknologi pengaliran saluran irigasi berbasis Internet of Things ini diharapkan membantu setiap para petani kesusahan dalam mengaliri air ke setiap persawahannya, karena setiap sawah yang pengalirannya tidak tercukupi akan menghasilkan kualitas panen yang bagus dan unggul. Kinerja persawahan penduduk. Sawah merupakan salah satu ciri kehidupan masyarakat tradisional yang banyak dijumpai di beberapa negara yang mayoritas penduduknya mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok seperti di Asia Tenggara dan Asia Timur. Sawah yang menjadi ciri kehidupan masyarakat tradisional sudah ada sejak zaman dahulu. Menurut Rostam dan Anwar 1984, bukti keberadaan sawah sejak zaman kuno telah dipelajari oleh para arkeolog yang melaporkan bahwa pertanian padi dengan tanaman utama padi dimulai di India dan Cina lebih dari 1000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Kebutuhan pertanian sawah dan padi sebagai tanaman utama sudah mulai berkembang di kawasan Asia, termasuk Indonesia, karena beberapa negara Asia percaya beras cocok sebagai makanan pokok. Perkembangan sawah di negara Asia cukup pesat. Sawah memiliki banyak fungsi, baik bagi kehidupan manusia maupun bagi lingkungan. Fungsi sawah bagi kehidupan manusia selain sebagai penghasil pangan, juga sebagai sumber pendapatan, tempat bekerja, tempat rekreasi, tempat mencari ilmu, dan sebagainya. Fungsi persawahan bagi lingkungan dapat dilihat dari fungsi persawahan sebagai tempat hidup, sebagai tempat tumbuhan dan tanah subur bagi berbagai organisme hidup lainnya seperti cacing, aneka serangga, burung, belut, ular, dan organisme lainnya, serta dapat mencegah terjadi banjir, erosi tanah, dan tanah longsor. Potensi lahan sawah yang ada perlu ditingkatkan produksinya sebagai alternatif mengatasi dampak dan konversi lahan pertanian ke non-pertanian. Strategi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan 2022 untuk meningkatkan produksi pangan khususnya padi antara lain adalah melalui program: 1. Peningkatan produktivitas hasil, 2. Perluasan area tanam, 3. Pengamanan produksi. Peningkatan produktivitas hasil komoditas dilakukan dengan melalui peningkatan mutu, intensifikasi
dengan menerapkan rekayasa sosial dan teknologi maju yang efisien dan spesifik lokasi, serta didukung oleh penerapan alat mesin pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Teknologi yang dikembangkan antara lain mencakup penyimpanan lahan secara tepat waktu, pemanfaatan air secara optimal, penggunaan bibit atau varietas unggul, perbaikan budidaya, pemupukan optimal berimbang, pengendalian organisme pengganggu tanaman, dan penekanan kehilangan hasil. Strategi pemanfaatan teknologi baru dalam produksi harus ada di urutan terdepan. Pemanfaatan bioteknologi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, mulai dari modifikasi genetika dan transgenetik, hibrida yang disertai dengan perbaikan teknis budidaya akan menjadi tumpuan harapan dalam usaha peningkatan produktivitas. Peranan pengaliran saluran irigasi berbasis Internet of Things pada sawah penduduk. Apabila pengaliran saluran irigasi berbasis Internet of Things dilaksanakan, maka efek positif yang dirasakan oleh petani ialah lancarnya air yang masuk ke persawahan. Apabila irigasi mampat atau banjir bisa langsung diketahui oleh petani. Apabila air cukup ke persawahan penduduk, maka hasil panen pun meningkat dan unggul. Sesuai dengan definisi irigasinya, maka tujuan pengaliran irigasi pada suatu daerah adalah upaya rekayasa teknis untuk penyediaan dan pengaturan air dalam menunjang proses produktivitas pertanian dari sumber air ke daerah yang memerlukan serta mendistribusikan secara teknis dan sistematis. Kesimpulan dapat diambil ialah dengan dilaksanakan gagasan ini diharapkan petani kita bisa lebih meningkatkan hasil panen, kualitas dan mutu panennya. Apabila hasil panen petani meningkat dengan hasil kualitas dan mutu yang unggul, maka negara kita tidak perlu lagi melakukan impor dari negara asing. Dengan dilakukannya pengaliran saluran irigasi berbasis Internet of Things, maka para petani tidak perlu melakukan pengairan lahan pertanian secara manual, karena lahan yang kering atau lahan yang kekurangan air akan otomatis mengeluarkan air atau memberikan pengairan terhadap lahan pertanian tersebut. Baik, sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.